Dia ditusuk-tusuk di bagian perut. Di bagian perut itu ditusuk berapa kali, terus setelah itu lehernya didorong. Aku merinding yo, padahal teko iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman di Historical Observer, kembali lagi bersama kami di sini karena lockdown di Gambleh. Historical Observer. Kenapa menanya seperti itu? Hari ini kita akan bahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang Mes Arseto di wilayah Surakarta. Yang kemarin kita sudah penelusuran, sekarang kita acara Gambleh pada malam hari ini. Cerita mitos dan Mistisnya di sana. Baiklah, kita yang pertama adalah apa yang mau dipertanyakan? oh ya, kemarin kan kita di Mes Arseto ya teman-teman. Dari awal gerbang hingga kita muter-muter di wilayah Mes Arseto, apa sih yang kalian tangkap di Mes Arseto tersebut? Dari sosoknya apa saja? Apakah yang berada di wilayah itu tuh penghuninya siapa saja? Seperti apa? Adakah sesepuh di sana? Iya, sesepuh di sana. Adakah Bahasa Anda sesuatu. Sepuh itu yang biasa disebut penunggu lama. Apakah juga ada dari luar pendatang yang masuk ke situ atau bagaimana? Kita lebih tertarik bahas penunggu aslinya sih daripada pendatang. Karena bedanya apa, Mas? Ya pendatangnya biasa lah. Apa ini biasa-biasa apa ini? Mengisi ruangan-ruangan yang kosong. Seperti yang mungkin dikatakan orang kemarin ya, receh. Seperti hatimu. Ya, kamu ingin ditanyakan apa? Rasanya? Ini sih dari sosok yang pertama yang tertua di sana, yang tertua di sana yang memiliki energi yang besar lah. Itu sosoknya apa? Terus adakah yang mengganggu nih? Karena kan banyak dari masyarakat luar itu ketika masuk di sana, ketika penelusuran, oh saya ada yang begini, ada yang begini. Nah, itu kalau menurut pandangan kalian itu bagaimana? Mas Farhan dulu. Iya, saya dulu. Iya, Dari saya dulu itu sosoknya sih suster. Suster bagian depan, bagian saya itu bagian depan. Yang depan, nah di situ ada sosok suster yang bisa menyentuh masuk dimensi manusia. Tadi itu pernah menjambak juru kunci di Mes Arseto tersebut. Sebentar Mas Farhan. Itu yang nabrak masuk ke saya itu ya, betul ya? Ya pas sesi ini Mas Bintang itu susternya berusaha interaksi, nah itu sosoknya. Nah, yang berinteraksi itu sosoknya suster bagaimana? Yang apakah? Sebentar, kalau pas itu monggo dijelaskan dulu, Mas. Ya kan waktu itu kan sebelum proses mediumisasi seperti biasanya ya, Mas Bintang sudah terkena duluan dan penglihatan saya sih waktu sosok tersebut masuk dalam Mas Bintang tertarik keluar sebagian dan melihat cerita pada waktu kejadian tersebut terjadi. Dan sosok itu sosoknya peran suster ya? Itu suster, kalau zaman dulu kan bilangnya suster ya, kalau zaman sekarang kan perawat gitu kan. Nah, jadi kalau pas saya lihat itu pas dia udah mulai nabrak masuk, yang saya ingat itu cuma bagaimana kisah dia pada saat tragedinya itu. Jadi suster tersebut itu dia matinya, ya mohon maaf ya ini sebelumnya ya, dia itu tertusuk oleh pistol, bukan pistol apa yang laras panjang itu loh, yang zaman dulu ada pisaunya itu. Dia ditusuk-tusuk di bagian perut. Di bagian perut itu ditusuk berapa kali, terus setelah itu lehernya didorong.
Wah itu ngeri bener aja mas. Itu Mas Bintang bisa kayak flashback itu ketika Ya pasti tuh pas benturan itu, terus kan saya nggak sadar kan itu. Itu mendapat informasi bukan flashback. Belajar mendapat informasi dari susternya, beda sama flashback. Biar pemirsa tahu lah bisa membedakan flashback dan mendapat informasi dari makhluk halus di situ. Kalau Mas Angga kemarin gimana? Yang Mas Angga rasakan itu apakah bisa mengatasi Mas Bintang waktu terjadi benturan? Ya gangguannya dirasakannya cukup besar ya Mas Bintang ya. Ya orang langsung nabrak masuk kok. Jadi sebelum proses pun sudah langsung ditabrak. Itu Dan itu menjaganya pun Terima kasih. Terima kasih sekali. sangat melelahkan. Untung anda menjaga saya mas ya mas ya. Berarti ini termasuk energi yang besar juga. Apakah itu karena dendam atau bagaimana nih? Nah, ini yang saya pertanyakan nih mungkin rada sensitif ya. Mereka yang meninggal dalam keadaan tidak baik, ibaratnya terbunuh atau dicelakai orang, apakah menimbulkan suatu dendam sehingga bisa mencelakakan orang juga, dalam arti bisa menembus dimensi manusia, katakanlah iso jiwit lalu jambak mengelola. Apakah karena rasa dendam itu sebesar itu hingga dia bisa energinya semakin besar? Coba ada yang bisa menjelaskan kalau betul. Mas Pangan dulu. Ya bisa dari dia mendapatkan sumber itu dari kebencian dan dendam. Dia sampai ingin bertekad gitu, Pak, ini benciku tetap terbawa dari masa lalu sampai sekarang. Walaupun manusia di situ tidak berniat buruk ya, tapi dia dari sana sudah Jadi energinya itu Ya, enggak ya. dari dulu ya berarti ya. Sehingga dia bisa masuk dimensi manusia dan penyerangnya. terus ini Mas, waktu itu kan Mas Angga dan Mas Bintang kan ini ya maksudnya berinteraksi dengan Sama ya, susternya sama susternya. Apakah ada yang ingin berkomunikasi lagi kah, dalam arti ibaratnya kalau orang yang ini yang peka ya, yang peka itu ini yang maksud cuma bukan satu gitu loh. Jadi ada beberapa yang dimaksud dan memberikan informasi. Selain suster itu, apakah ada yang lain? Gini, kalau yang saya rasakan pada saat itu kan memang setelah tabrakan itu udah lemes itu saya udah enggak gitu. Ya. Dengan konsen Ya waktu saya lihat di diri sih emang ya sedangkan Mas Angga sendiri malah Ya, jadi kan karena energinya dari sosok tersebut suster tadi terlalu besar, jadi dia memakan tempat. Jadi untuk Menyerap energi. sosok-sosok yang ingin bercerita itu sudah tidak bisa bercerita lagi karena memang saya sudah lelah. mediumnya sudah lelah, sudah menguras energi yang besar. Harusnya Anda mas yang jadi medium. mediumisasi. Kan itu sudah data Anda, jangan malah lagi. Tidak bisa. Ini kontrak kerjanya begitu. Data bagi aset gimana? Jangan dong. Kalau Mas Angga sendiri ada yang terbisik nggak, maksudnya dari sosok yang lain? Ya kalau kita bisik sih, ya biasa lah bisikan banyak kan. Ada bagian saya malah cerita dari korban-korban di sana. Itu ceritanya kesakitan gitu loh. Jadi yuk mas ceritanya kesakitan gitu. Ambulan dong. Kuping kiri saya itu di bagian sana ada di videonya. Jadi ketika saya memegang kuping itu ada jeritan kencang. Oh iya, tak potong dia waktu di belakang ini. Iya. Yang mendengarkan itu pun baru tertentu saja. Dari saya sih kan mendengar sekali, tapi lainnya belum tentu sih. Mendengarkan. Ya, saya mendengarkan sedikit. Kalau Mas Angga kemarin mendengarkan Saya tuh sensitif sekali kalau kayak gitu. sensitif. Saya nggak denger. Nah, selain ini Mas Manan, waktu ada cerita itu, apakah ada pesan dari mereka Yang tidak terlihat? yang tidak terlihat? Dia cuma dapat gambaran pembunuhan saja. Berarti dia jerit langsung keluar visual gitu. Apakah sama kayak yang saya lihat itu? Iya, tapi kan Anda Itu kan hanya ya, melihat cuma satu dari persatu. satu persatu. Tapi ini lebih banyak orang saat dibunuh habis-habisan oleh
Jadi itu dari konfirmasinya memang orang, mohon maaf ini Belanda ya? Iya. Orang Belanda zaman dulu ya? Pas dia jerit itu tuh kayak masuk ke informasi itu, dapat gambar film orang yang punya biasanya. Bentar mas. Monggo. Aku merinding yo, podo teko iki. Sene mah ini kenal dia. Kalau kita Berarti mereka datang ya? iya datang sama anak masih tidak apa-apa, lanjut lanjut. Terus iki mas, kemarin kan yang sesi agak mencekam ya, dalam arti mencekam itu kan mas Konan sendiri. Waktu mas Konan melihat flashback ya, itu berarti flashback atau gimana gambarannya itu? Dapat Apakah kayak retro seperti yang dari terus sih, dapat informasi dari mereka. Jadi Kirim video itu loh, media sekarang itu. Berarti kayak Atau gitu ya? masuk di pikiran Wes muncul kemarin. Nah waktu itu aku mah pengen tanya nih, dulu itu kan rumah sakit ya? Iya. Nah, rumah sakitnya itu rumah sakit apa? Terus kenapa kok mereka itu menyerang di rumah sakit itu lah? Yang menyerang itu kan katanya dari lokal sendiri. Oh, lokal tapi warga Belanda sih. Nah itu permasalahannya apa toh? Bukan lokal, orang luar ya. Iya maksudnya orang luar yang menginjakkan kaki di tanah Jawa, Iya. ya ibaratnya kan tetap mereka bilang orang lokal lah ya, orang lokal cuma memang mungkin ya, berdarah campuran. mungkin pada saat zaman dulu itu mereka menempati rumah-rumah di situ. Ya sekitar rumah sakit itu. Nah, kok kenapa ada penjarahan itu permasalahannya apa sih ketika kalau Mas Konan Ya sendiri? emang itu sudah disuruh dari komandannya habisi warga Indonesia saat tahun 46. Belanda tidak terima melakukan agresi Belanda, agresi militer itu. Kan ada sejarahnya itu bisa disimak. Tapi kan waktu itu masa penjajahan antara Jepang Indonesia. Tapi setelah Jepang menyerah, Belanda masuk lagi. Jepang tidak ada. Ya, di buku sejarah ada ya Bang? Iya, tahun 46. Berarti ketika Indonesia memang sudah merdeka ya. Iya, tahun 45 Jepang menyerah, 46 Belanda masuk lagi, menyerang lagi buat kerusuhan. Nah saat itulah menyerang rumah sakit ya. Begitu. Karena makanya Ya untuk lebih jelasnya kan itu kan waktu itu kena bom Hiroshima dan Nagasaki itu kan tentara Jepang ditarik semua. oh iya iya 40 45 nih. Iya, seperti itu. Ya itu. Ya aku dhewe ngerti lah, saiki udah teko kabeh terus piye coba. Terus tiba-tiba coba anggap aja penonton. Anggap aja mereka menonton kita Saya juga tempo seperti itu. seperti ini. Ya berarti kan intinya kita tetap mendoakan mereka juga ya. Ya, dia selebihnya ingin didoakan agar arwahnya dalam virus saja. Nah lalu Mas mau tanya nih, kan itu setelah jadi rumah sakit kan jadi mes itu. Iya. Kenapa mes itu tidak tahan lama? Maksudnya dalam Itu bermasalah manajemen, tidak bisa disebutkan. Jadi tidak ada bisnis-bisnisnya di situ. Tidak ada, jangan apa-apa disampaikan. Itu tapi yang lola Soeharto. Oh iya. Jadi setelah pindah tangan ke Arsito ya, Arsito itu berarti setelah itu memang tidak digunakan sama sekali ya. Yang bikin aura mistisnya kuat itu kan zaman rumah sakit, bukan di mes Arsito-nya. Karena terkenal mes Arsito karena Dulu pernah dipakai. mes Arsito itu, tapi banyak yang belum tahu di belakang itu ada rumah sakit. Terkenal mes Arsito. Itu kemudian Bos, dan kebanyakan yang bahas semua pocong, unti, padahal lebih yang legend. Nah, oke. Yang oke gitu. Saya nah ini bahas bongso legend. Aku tadi kepikiran. Legend tuh yang lebih wah itu. Iya. Nah, lagi bukan menurut ya, ini dari pandangan teman-teman ki selain sosok receh ya, sosok receh itu yang kalian lihat itu apa sih? Dan dari segi energinya itu gimana? Yang bagian saya itu ada seperti orang pakai jubah hitam, tapi jubahnya bagian atas itu terbang. Jadi kayak ngawasin gitu. Kita saat keliling itu dia cuma ngawasin dari atas. Itu kalau orang bilang nyebutnya apa? Apanya? Ya kayak lampor lah bentuknya. Tapi bukan lampor. Lampor tahu nggak teman-teman lampor itu apa? Saya juga Lampor. bingung loh lampor itu apa. Lampor. Itu lampor di dapur. Lampor itu kan belum makan Mas. Kalau Mas Bina dan Mas Angga sendiri lihat selain sosok receh itu apa aja? Ya sebenarnya banyak yang bilang yang mungkin tenaganya agak lebih dibandingkan yang lain, tapi kan
karena ada satu sosok tadi Iya. itu yang sangat besar. Powerful lah. Jadi hitungannya dia yang langsung masuk dan ingin cerita. Berarti yang lain malah terkalahkan sama energinya. Jadi tidak fokus dengan lainnya, cuma fokus dihabiskan dengan susternya Jadi saja. ya energi saya itu udah habis sama suster itu. Disedot sama suster itu. Oh ternyata kalau mediumisasi itu menyedot ya, menyedot energi. Ya menyerap energi, menguras lah. Memang menguras energi berarti. kalian. Berarti ketika apa namanya mediumisasi kok Atau mas ternyata energinya itu disedot sama yang Nah, yang mungkin merasuki dia. merasuki emasnya. Ya kan energi selalu tergunakan asal beraktivitas kan kayak gitu lah intinya. oh iya beraktivitas juga sih. Ayo mas, katanya ya. Masa saya Mas, terserah siapa saja yang mau menjawab lah ya. Itu ada ditemukan ada mitos sosok yang katanya dia bukan korban sih, dia melakukan suatu suicide. Oh, gantung diri. Iya, itu dia. Gantung diri itu hanya pemanis dan dilebih-lebihkan di message itu. Sebenarnya tidak ada. Dan juru kunci pun mengatakan seperti itu. Saja ini kira orang mas gantung diri, tapi beritanya bacotnya bar. Lalu, yo wes lah mas, ngono caranya juru kuncinya. Berarti ini ya teman-teman setiap kan banyak yang kesana ya dan Ya. memberitakan sesuatu berita yang mungkin apa namanya Kurang benar. kurang benar lah. Ternyata teman-teman kita sendiri ini yang mereka juga tahu langsung mendapat vision, mendapat gambaran, mendapat informasi kalau di sana itu Nggak ada. nggak ada gitu loh. Saya cari apa benar atau gantung diri itu tak cari bagian belakang sampai depan tidak ada. Bukannya depan sampai belakang. Ya belakang sampai depan sampai belakang. Oh iya balik. Sorry. Maklum. Ya pasti nantinya bola balik kan. Maksudnya kan mundur mandir gitu. Pingpong. Kita benar-benar mencari informasi di sana dulu. Sampai mundur mandir. Iya. Sebenarnya ada yang terkenal sih Apa yang masih terkenal loh? di bagian sumur, tapi jangan dibahas. Nah, se. Nek ning sumur iki sosoknya apa iki? Ada Nogo yang mendiami di dalam sumur situ. Ada nggak nih teman-teman sing sudah melihat sosok itu? Iya rasa gendeng. Oh ya terus ya. Nah makanya kan aku Saya cuma ngasih bocoran di sana. oh iya teman-teman kita malah sudah lihat ya. Cuma mendiami di sana sih enggak. Ya, udah apa-apa. Udah nyaman di sana. Ya intinya kan selain sosok-sosok receh kan ada yang lebih energinya lebih tinggi lagi dan lebih halus lagi. Malah yang legend-legend itu ini nyantai sekali santuy gitu, tidak mengganggu human manusia. Bahasa Anda lumayan. Jadi buat teman-teman historical of Java yang lihat kita ngebleh ya, kita tuh bahasnya bukan cuma receh ya. Jadi kita membahas juga sisi lain yang lebih halus lagi dalam arti lebih halus. Nggak maksud saya gitu mas. Oh stratanya. Nah, stratanya jauh lebih halus lagi gitu loh, frekuensi gitu lah. Frekuensinya itu lebih halus lagi gitu. Frekuensi. Jadi, leras bener. Bisa. Nah, gimana gue kerja gue Karena kita mengungkap mungkin tingkat lebih atas daripada yang mungkin diceritakan oleh yang lainnya. Ya, gitu loh. Itu yang Aku sombong sekali ya. Halus-halus rekan-rekan nggak tahu maksudnya halus itu kulit. Enggak, bahasa badinya. Kita menangkap apa adanya di sana lah. Ya. Kita cerita di sini ya apa yang kita tangkap itu aja. Jadi untuk teman-teman historical Jawa semuanya, tidak semua dari mereka itu apa ya, secara penglihatan itu buruk, tapi secara lebih halus lagi tingkatannya juga ada yang lebih Buruk lagi gitu. Gak ada yang bercanda. Maksud itu lebih kalem dan Di bawahnya Lebih punya secara busana lebih rapi, Lebih bagus. dipandang lebih enak dan bersahabat dengan manusia. selain sosok naga ada lagi mungkin dari Mas Bintang. Kalau dari saya cukup itu lah yang boleh diceritakan.
Kalau mungkin dari Mas Angga dan Mas Bintang. Seperti di tempat lainnya. Nah, di tempat lain seperti apa? Receh. Oh, di sini. Ternyata mereka juga penggemar receh. Karena receh itu asik. Oke, jadi Mas Aziz apa yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup aja sih untuk kesempatan pada malam hari ini. Tidak ada yang kepo-kepo lainnya. Untuk kepo-kepo mungkin tidak, nanti akan ada sesi kepo dari Gambleh Mania. Mungkin untuk kesimpulan pada malam hari ini, gimana mau disimpulkan satu-satu atau gimana untuk pesan dan Cukup pesan? kamu simpulkan. Nah, untuk kesimpulan saya untuk teman-teman Iswara Kakak Usaha, jangan melihat mereka dari sisi kasarnya, negatifnya, tapi lihatlah di sisi yang positifnya dalam arti ada yang jauh lebih bagus dan halus lagi tingkatannya. Nah, saya seperti itu. Jadi jangan percaya pada yang receh, percayalah yang jauh lebih halus. Gitu. Yo, gini lah intinya jangan gampang menangkap informasi dari mereka mentah-mentah. Jualan dulu. Itulah Dipahami. dimengerti. Seperti itu. Oke. Ya, kan soalnya kan banyak yang apa namanya? Apa langsung ditangkap gitu, langsung dipercayai. Nah, Nanti kamu tersesat di jalan neraka. Ya kalau misal kita mungkin mencari informasi lebih dari satu lah untuk Iya. referensi, jadi bisa dikomparasi oh yang benar gimana. Iya. iya. Jadi jangan asal satu langsung dipercayai. Itu nanti kayak berbahasa keluarga nanti. Namanya ketahuan. Nah, makanya itu ya. Baiklah untuk Sesi gambleh. Sesi gambleh. oh iya, Cukup dari saya. dan ini sesi gambleh yang kedua, saksikan lagi sisi nanti. Sesi gambleh ketiga. Benar. Iya, Karena semua tidak bisa diceritakan. Berarti intinya ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak. Dan semua ada etikanya. Iya, ini ada etikanya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar. Ya. Nanti biar dari teman-teman Iswara Kakak Usaha yang menjawabnya. Untuk malam hari ini sekian bukan ekspedisi. Gambleh di mes, bukan di mes aja tuh. Ya bener. Gambleh tentang mes Arseto pada malam hari ini. Ya. Cukup. Cukup sekian dari saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tonton episode selanjutnya. Ciao.